no, you heard the Quran and you stopped and you felt something. You was saying, can you just? Yeah, I stop here every time, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang bakalan kita sama-sama lihat ini merupakan bukti di mana dalam unggahannya OGS yang menceritakan ada seorang non-muslim di Inggris yang selepas kerja yang ngelewatin salah satu stand dakwah yang ada di sana untuk dengerin lantunan ayat suci Al-Quran. Video ini emang udah lama banget tapi menarik untuk kita lihat lagi, yang insya Allah video ini memberikan semangat lagi untuk kita dalam mencintai Al-Quran dan memberikan semangat lagi untuk kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ini videonya. Brother, can I take a quick feedback? You know, you heard you're just like, no, you heard the Quran and you stopped and you felt something. You was saying, can you just? Yeah, I stop here every time, you know, when I hear you guys here playing. It feels really good, relaxing. Relaxing, yeah? Relax my mind. MashaAllah. So you were saying the Quran, when you go past, it relaxes you. Pass by, it's relaxing my mind. MashaAllah. So I feel good afterwards. Subhanallah. After work, so much stress. I come here, I pass by the street, stop my for 10, 15 minutes. It's makes me feel good. MashaAllah. Right? MashaAllah. Jazakallah. Recommend to listen us. Subhanallah. Anyone. So you recommend to listen to anyone, yeah? I do, yeah. To listen to the Quran and it will calm your soul. It's for the soul. It heals the soul, heals the mind, heals the body. It feels really, really good. I had a headache. Now it's gone. So Subhanallah. what does it mean? Quran. Jadi setiap pulang kerja, seorang pria non-muslim ini selalu berhenti nyempetin diri untuk dengerin suara Al-Quran di stand dakwah. Masya Allah. Video unggahan dari akunnya OGS ini yang menunjukkan betapa menakjubkannya ya mukjizat dari Al-Quran ini. Dimana Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai umat muslim, juga Al-Quran bisa menjadi penenang jiwa, penawar penyakit, dan juga bisa ngilangin kegelisahan yang kalau kita dengar memberikan ketenangan. Padahal dia kan non-muslim ya. Jadi dia bilang kalau setiap pulang kerja ia pasti berhenti dulu untuk dengerin Al-Quran di stand dakwah yang sering ia lalui. Karena menurutnya Al-Quran yang dia dengerin itu bikin rileks, menenangkan pikirannya dan jiwanya juga. Bahkan katanya bisa ngilangin rasa sakit kepalanya. Masya Allah. Semoga diberikan hidayah ya dan menjadi seorang muslim. Jadi sobat nonton ngaji, ini selaras dengan apa yang pernah saya baca di salah satu artikel ya, di mana pernah ada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Andri Abdurrahman, di mana beliau ini dalam satu penelitian yang dilakukannya, Dr. Andri bersama timnya ini nyoba melakukan identifikasi emosi manusia berdasarkan suara yang diucapkannya untuk nentuin gimana atau bedanya suara manusia yang diucapin secara natural dengan suara yang dikeluarkan ketika melakukan peran atau acting. Nah, setelah itu Dr. Andri Abdurrahman ini dalam artikel yang saya baca juga merupakan salah satu dosen di Unpad yang juga lulusan dari program doktor di Université de Strasbourg, Prancis ya. Tertarik juga untuk mengetahui efek gelombang suara pada tubuh manusia. Maka di tahun berikutnya Pak Doktor ini membandingkan suara bacaan murattal kitab suci Al-Quran terhadap musik klasik dan musik terapi relaksasi untuk digunakan sebagai terapi menurunkan stres. Jadi penelitian yang dilakukan beliau ini menunjukkan kalau suara bacaan Al-Quran murattal memiliki tingkat relaksasi paling baik dibandingkan musik klasik atau musik relaksasi lainnya. Nah, ini dibuktikan melalui penelitiannya terhadap beberapa naracoba, anak-anak dan remaja, di mana anak-anak tadi dikasih terapi mendengarkan bacaan Al-Quran selama 3 bulan. Hasilnya menunjukkan bahwa daya tahan anak terhadap stres lebih baik dilihat dari rekaman gelombang otaknya. Wih, keren banget. Nah, anak yang sudah didengarkan suara bacaan terapi Al-Quran akan jauh lebih tenang dan lebih tahan terhadap stres. Dijelaskan juga kalau efek ini muncul karena relaksivitas yang dihasilkan akibat dengerin bacaan Al-Quran tersebut. Ini sebabnya setiap sel dalam otak manusia punya frekuensi alami masing-masing.
Nah, pada saat otak diberikan stimulus berupa suara, jika spektrum frekuensi suaranya itu adalah berbanding lurus dengan frekuensi natural sel, maka si sel-sel akan beresonansi. Ketika resonansi itu, si sel kemudian bisa aktif atau memberikan sinyal ke kelenjar dalam tubuh untuk mengeluarkan hormon, karena si kelenjar kesehatan itu akan aktif hanya pada kondisi tertentu. Pada saat mendengar bacaan Al-Quran, otak mengalami relaksasi yang baik. Pada kondisi tersebut, sel kemudian memberikan sinyal ke kelenjar dalam tubuh untuk mengeluarkan hormon. Kondisi inilah yang dialami oleh seseorang ketika melakukan terapi tersebut, yaitu mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, menarik ya yang disampaikan oleh Dr. Andri ini adalah jika spektrum frekuensi suara yang didengar itu adalah berbanding lurus dengan frekuensi natural sel, maka si sel akan beresonansi. Ketika resonansi itu, si sel kemudian bisa aktif dan memberikan sinyal ke kelenjar dalam tubuh untuk mengeluarkan hormon, karena si kelenjar kesehatan itu akan aktif hanya pada kondisi tertentu. Artinya manusia terlahir udah sesuai banget dengan fitrahnya ya. Mau dia orang Indonesia, mau dia orang Inggris, Arab, Perancis, apapun, udah dijelasin di dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Serta sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Ya, Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Di like, komen, share juga. Oh ya, terima kasih banget yang udah subscribe dan dukung channel ini. Buat yang belum, mudah-mudahan kita sefrekuensi juga ya. Tekan tombol subscribe-nya, nyalain notifikasinya. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.